وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkehendak atas takdirnya. Untuk itu Adam diberikan petunjuk dan rezeki sebagai bekal hidup di bumi. Begitu pula keturunannya. Bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengalami kesesatan, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak akan celaka, tidak akan bersedih hati, dan akan mendapatkan kebahagiaan serta kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Allah memberikan rezeki berupa kebutuhan hidup dan tempat kediaman di bumi. Semua itu dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 38, surat Al-A'raf ayat 24, surat Thaha ayat 123. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwam fattakhidhuhu aduwa. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Shad ayat 82 memperingatkan Adam dan keturunannya agar selalu ingat bahwa iblis bersumpah demi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pasti akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Tentu saja ada pengecualian sebagaimana Quran surat Shad ayat 83, yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih. Dari keterangan tersebut kita jadi paham, sejak awal manusia diturunkan di bumi, Allah telah memberi peringatan bahwa kita akan selalu disibukkan dengan iblis yang akan menyesatkan dengan godaan-godaan setan. Untuk itu Allah memberikan petunjuknya melalui para nabi dan rasulnya, dan memberikan limpahan rezeki sebagai bekal hidup sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Sesungguhnya rangkaian peristiwa dimulai dari proses penciptaan Adam, lalu Hawa. Kemudian mereka diberikan tempat tinggal di surga. Lalu mereka digelincirkan iblis yang berakibat dikeluarkan dari surga. Diberi tempat tinggal di bumi, menjadi khalifah di bumi. Dan sejak itu pula menjadi nabi dan rasul Allah. Tidaklah terjadi begitu saja, namun semua itu adalah takdir Allah. Allah Maha Besar. Takdirnya berjalan sebagaimana kehendaknya. Meskipun dihalang-halangi, bukankah iblis menentang penciptaan Adam, mencegah Adam menjadi khalifah di bumi? Namun, tanpa iblis sadari, godaannya menggelincirkan Adam, menyebabkan Adam hidup di bumi dan menjadi khalifah. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas Adam diturunkan ke bumi, kami ingin berkisah tentang lamanya Adam tinggal di surga. Kita memulainya dengan penjelasan Al-Quran. Ternyata Al-Quran tidak menjelaskan berapa lama Adam menghuni surga. Bagaimana dengan hadis? Setidaknya ada 3 hadis yang mengabarkan tentang berapa lama Adam di surga sebelum diturunkan ke bumi. Hadis yang pertama, Hakim Al-Naisaburi dalam kitab kumpulan hadisnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain menuturkan dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan,
Adam hanya berada di surga dalam rentang waktu antara salat asar hingga matahari terbenam. Hakim Al-Naisaburi menyatakan hadis ini sahih, sesuai syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dalam Al-Jami atau biasa dikenal dengan kitab Sahih Muslim disebutkan dari Az-Zuhri, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga ia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Dan pada hari itu kiamat terjadi. Hadis ketiga, Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Mus'ab bercerita kepada kami dari Abu Ammar, dari Abdullah bin Faruq, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga. Pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Dan pada hari itu pula kiamat terjadi. Dari ketiga hadis tersebut kita memahami bahwa semua peristiwa terjadi dalam sehari. Sejak diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan dari surga. Menurut pengalaman kita, manusia yang hidup di bumi, peristiwa itu terasa sangat singkat. Betulkah? Mari kita merujuk perbandingan waktu dengan akhirat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmizi nomor 2353. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Kita tidak mengetahui pasti apakah waktu surga yang dihuni Adam sama dengan waktu akhirat. Namun, setidaknya waktu surga Adam tidak sama dengan waktu bumi atau dunia. Ada pendapat ulama, yaitu Abdurrahman Ibnu Humaid, mengatakan dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami rauh dari Hisam, dari Al-Hasan, yang mengatakan bahwa Adam tinggal di dalam surga hanya selama sesaat di siang hari. Satu saat tersebut sama lamanya 130 tahun waktu dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adam dan Hawa kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Di manakah mereka diturunkan? Ibnu Katsir dalam bukunya Qisasul Anbiya menuliskan pendapat 5 perawi hadis tentang lokasi Adam dan Hawa diturunkan. Pertama, menurut Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Makkah dan Taif. Kedua, Imam Hasan. Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimyan di Basrah. Sementara itu, ular diturunkan di wilayah Isbahan. Ketiga, As-Sabdi. Adam turun di India, yang dimaksud sekarang adalah Sri Lanka. Dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India, sehingga tumbuhlah
pohon yang bagus di sana. Keempat, Ibnu Umar meriwayatkan Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Riwayat serupa juga dikemukakan Ibnu Abi Hatim. Kelima, Ibnu Umar meriwayatkan Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Manakah dari pendapat perawi hadis itu yang benar? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang terpenting bagi kita adalah wajib mengimani bahwa nas Al-Quran yang menyatakan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di bumi. Kita juga wajib mengimani bahwa karena peristiwa itulah Adam dan keturunannya mendiami bumi dengan mendapatkan peringatan, petunjuk, dan rezeki. Tentang peringatan, pertama, bahwa iblis bersumpah demi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Quran Surat Shad ayat 82. Kedua, setan akan menggoda dan menggelincirkan kita ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Quran Surat Fatir ayat 6. Ketiga, sebagian dari manusia akan menjadi musuh sebagian yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Tentang petunjuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasul-Nya memberikan petunjuk kepada manusia agar mampu menahan godaan setan, sehingga tidak berbuat maksiat dan terhindar dari saling memusuhi. Surat Al-Baqarah ayat 38. Tentang rezeki, untuk menjalani dan melalui kehidupan di bumi, Allah memberikan rezeki berupa tempat tinggal dan segala kebutuhan lainnya sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surat Al-Isra ayat 70, Quran Surat Al-Ghafir atau disebut juga Surat Al-Mu'min ayat 64. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di seri ke-7, Adam dan Hawa hidup di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.